Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari Sekolah Sahabat Kita pada hari ini. Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Gereja dalam Masyarakat. Kita akan melihat apa peran dari jemaat kita yang seharusnya di tengah lingkungan di mana kita berada. Bukankah seharusnya gereja atau jemaat kita berdiri bukan hanya sekedar menjadi sebuah tempat untuk beribadah, sebuah tempat untuk berkumpul saja, tapi gereja dibentuk untuk sebuah misi. Seperti yang terjadi di zaman para rasul, begitu juga seharusnya di zaman kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja kita dapat menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana kita berada? Hari ini kita akan membaca mengenai gangguan bagi pelayanan. Kita akan melihat bagaimana dapat terjadi gangguan di dalam pelayanan. Lalu apa solusinya di saat gangguan itu muncul? Sebelum kita masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Ajak keluarga Anda untuk beribadah pagi dan petang. Biarlah ibadah di dalam keluarga bukan hanya sekedar rutinitas saja, yang selesai nyanyi, berdoa, baca firman, berdoa tutup, lalu selesai. Biarlah ibadah di dalam keluarga bukan hanya sekedar apa yang dilakukan setelah ini dan sesudahnya, tetapi ajak keluarga Anda untuk betul-betul memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ajak keluarga Anda untuk dapat saling berbagi, dengarkan cerita satu dengan yang lain, baca nasihat dari firman Tuhan, dan biarlah di dalam keluarga kita dapat selalu saling menguatkan. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil sekalipun, ajak mereka untuk berbagi, tanyakan kepada mereka pengalaman mereka dalam sepanjang hari tersebut. Dan angkat itu, masalah mereka, problem mereka, atau sesuatu yang berhasil mereka lakukan. Doakan itu kepada Tuhan. Jadikan ibadah rumah tangga sebagai sebuah kegiatan yang paling menyenangkan sepanjang hari itu, sehingga anak Anda akan dapat merasakan sukacita di saat mereka beribadah. Mari kita baca dalam pembacaan kita yang berjudul Gangguan bagi Pelayanan. Di saat Yesus melangkah keluar dari kapal di dekat pantai Kapernaum, di dalam Markus 5, murid-muridnya masih tergoncang karena pertemuan mengerikan dengan orang yang kerasukan setan di Dekapolis. Seperti biasa, orang banyak berdiri di sana untuk menemui dia, ingin mendapatkan perhatiannya. Setiap pribadi di kerumunan orang banyak berserak-serakan untuk mendekati Yesus. Segera dia dimintai tolong, kali ini oleh pemimpin sinagog. Jadi ini gambaran dari kisah kita yang akan kita baca di dalam Markus 5. Jadi bagi Anda yang memiliki Alkitab, Anda bisa buka Alkitab tersebut, Anda bisa tandai, dan Anda bisa baca berikutnya. Kalau kita membaca dalam Markus 5 ayat 22-43, di sana dituliskan, sementara Yesus sedang dalam perjalanan untuk melayani kebutuhan dari pemimpin sinagog ini, apakah yang mengganggu dia? Dan bagaimana dia menanggapi gangguan tersebut? Lebih penting lagi, pelajaran apa yang harus kita ambil dari cerita ini bagi diri kita sendiri, dan bagaimana kita bertindak di saat kita terganggu selama pelayanan. Pelajaran hari ini akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita bereaksi terhadap gangguan. Bagaimana kita bereaksi terhadap problem dan masalah yang muncul di saat kita sedang memfokuskan diri kita terhadap atau melakukan sesuatu. Mari kita lihat. Marilah kita menghadapinya. Tidak satupun dari kita suka kepada gangguan, bukan? Kita sibuk, setiap hari kita seringkali sibuk. Pagi aktivitas ini dan itu, harus mungkin berangkat kerja, berangkat sekolah. 1 jam saja kita telat, habis semua. Jalanan bisa macet dan kita akan terlambat sampai di tujuan di mana kita akan pergi. Lalu di saat kita berada di sekolah atau di tempat kita belajar atau bahkan di dalam tempat kerja kita, seringkali juga muncul gangguan. Ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita. Ada hal-hal yang dapat membuat kita menjadi tidak fokus.
Atau ada hal-hal yang gantinya membuat kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita justru bisa mengalihkan perhatian kita. Ada problem, masalah, gangguan, bahkan ada hal yang disebut sebagai mood. Mood yang dapat membuat kita menjadi tidak begitu konsentrasi, tidak begitu tertarik dalam mengerjakan pekerjaan yang harusnya kita selesaikan. Hal ini muncul di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, apa yang harusnya menjadi reaksi kita terhadap hal tersebut? Karena ini adalah hal yang umum terjadi di mana-mana. Nah, itulah sebabnya bagi kita yang selalu memiliki hal-hal yang harus dilakukan, bagi kita yang selalu memiliki pekerjaan untuk diselesaikan, kita harus menetapkan tujuan bagi kita sendiri dan ingin mencapai tujuan tersebut. Kadang-kadang dalam jangka waktu tertentu pula, gangguan bisa muncul dalam perjalanan. Jadi sahabatku, kita baca di sini, pertama-tama, untuk bisa menyelesaikan sesuatu, kita harus tetapkan sebuah tujuan. Dalam hidup, kita harus punya tujuan. Tanpa tujuan, seseorang tidak akan bisa mencapai tempat atau kemana dia akan pergi. Tanpa tujuan, seseorang tidak bisa lakukan apa yang dia ingin lakukan. Karena semakin dia tidak memiliki tujuan, sepanjang perjalanan akan ada hal-hal yang akan mengalihkan perhatiannya untuk lakukan hal yang lain. Sehingga menyelesaikan apa yang harusnya dia selesaikan, dia akan selesaikan yang lain yang mungkin menurut orang lain itu penting, tapi sesungguhnya tidak begitu penting. Dan ini seringkali terjadi di sekitar kita. Kadang ada orang yang, wah, saya harus belajar, tapi setelah dia makan, cuci piringnya enggak. Wah, saya harus mengerjakan ini, sementara pekerjaan yang kecil yang harusnya dia selesaikan ternyata tidak dia sentuh sama sekali. Sehingga pekerjaan itu akan menjadi menumpuk. Sahabatku, seringkali di sekitar kita lupa kepada hal-hal yang harusnya kita selesaikan. Tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Hal tersebut membuat kita menjadi tidak fokus dan membuat perhatian kita gantinya tertuju kepada Tuhan, justru kepada diri kita sendiri, melakukan apa yang kita inginkan untuk kita lakukan. Nah, yang pertama tadi, kita penting untuk memiliki fokus dan tujuan. Bahkan dari anak kita yang masih kecil, kita harus ajarkan kepada mereka untuk punya fokus dan tujuan. Ajari mereka untuk memiliki sebuah tujuan yang akan mereka capai, yang akan mereka lakukan. Tujuan tersebut tidak harus dalam jangka panjang seperti membuat ini, membuat itu. Tapi seringkali tujuan bisa dibuat dalam jangka yang kecil seperti membereskan rumah, menghabiskan membaca sebuah buku, membuat sebuah resume, menulis sesuatu, mempelajari sesuatu. Banyak hal yang bisa dilakukan dan bisa dipraktekkan dalam hidup yang harusnya kita lakukan. Dan kalau dari anak kita sejak kecil, sejak mereka bangun tidur, lalu mereka worship ibadah bersama kita, lalu kita ajak mereka untuk buat sebuah tujuan yang hendak mereka capai dalam satu hari ini, atau kita beritahukan kepada mereka tujuan yang kita inginkan agar mereka selesaikan sepanjang hari ini, sahabatku, anak kita sedang dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang jauh lebih baik. Karena kita sudah ajarkan kepada mereka untuk memiliki tujuan, untuk menyelesaikan tujuan atau harapan dari kita para orang tua. Di saat mereka mulai bertumbuh dewasa dan mereka mengenal akan Tuhan, mereka akan juga belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki agar mereka lakukan. Karena jauh sebelumnya kita sudah latih mereka untuk menyelesaikan, melakukan tanggung jawab mereka. Bayangkan apabila setiap anak-anak muda, orang-orang tua memiliki tujuan dalam hidup mereka. Mereka tidak akan hanya sekedar luntang-lantung, gak tahu, wah habis sekolah ini, habis belajar ini mau kemana, mau bikin apa. Tidak akan ada anak-anak yang hanya bangun tidur, lalu makan, mandi, main game, sampai sore, lalu makan dan tidur lagi. Nggak ada. Karena setiap orang sudah punya tujuan. Mereka tahu apa yang harus mereka selesaikan dalam hidup mereka. Bukan hanya sekedar bermalas-malasan dan berfoya-foya.
Mari kita lanjutkan. Itulah sebabnya jika seseorang datang dengan kebutuhan atau dengan permohonan untuk bantuan, itu dapat mengganggu jika waktunya tidak tepat. Kadang-kadang Anda benar-benar tidak dapat menghentikan apa yang Anda sedang lakukan. Pada saat yang sama, berapa seringkah kita bisa menghentikan apa yang kita sedang lakukan dan menolong, tetapi bukan karena sekedar kita tidak mau lakukan apa yang sedang kita lakukan. Jadi dalam kisah tersebut, di saat Yesus dalam perjalanan, gangguan yang muncul bukanlah gangguan yang mengalihkan perhatiannya terhadap hal-hal duniawi, bukan. Tetapi gangguannya adalah ada orang yang lain yang meminta bantuan. Nah, di sini menarik. Pelajaran pertama kita tadi adalah tentang fokus. Dan jika ada pengalihan perhatian yang membuat kita tidak fokus terhadap tujuan kita harus katakan tidak. Tapi bagaimana kasusnya apabila gangguan itu muncul karena ada orang yang lain yang butuh bantuan? Contohnya di saat kita sedang belajar, kita mau fokus selesaikan pelajaran ini, saya mau pelajari ini. Atau kita sedang mengerjakan tugas atau PR. Lalu datang orang tua kita meminta bantuan. Apa yang kira-kira Anda lakukan? Apa yang kira-kira anak Anda lakukan? Kebanyakan dari setiap anak-anak akan katakan, nanti dulu ma, saya sedang begini. Nanti dulu, dan nanti dulu. Ini sering kali terjadi, tapi kita lihat apa respon dari Yesus. Di saat Yesus berjalan bersama dengan orang dari sinagog tersebut yang meminta bantuannya, pemimpin sinagog tersebut. Di saat ada orang yang meminta bantuan, dia tidak katakan tidak. Orang tersebut datang ke hadapannya meminta bantuan. Yesus tidak tinggalkan orang yang meminta bantuan ini. Dia bantu orang ini selesaikan masalahnya, baru dia pergi bersama dengan pemimpin dari sinagog itu. Bayangkan dia dihadapkan kepada pemimpin dan orang yang bukan siapa-siapa. Dia bisa saja katakan, ini lebih penting karena dia ini pemimpin sinagog. Ini lebih penting. Seringkali kita lakukan hal yang sama. Di saat kita sedang melakukan sesuatu, kita anggap yang kita lakukan ini jauh lebih penting daripada ada orang yang lain yang sedang butuh bantuan. Ingat kasusnya di sini, orang tersebut meminta bantuan. Bukan Yesus sengaja cari-cari supaya dia tidak pergi ke rumah pemimpin sinagog itu. Dia sengaja cari-cari, ini ada orang yang butuh bantuan, tunggu ya. Dia tidak lakukan itu. Orang tersebut datang kepadanya meminta bantuan. Dia bantu dulu baru dia pergi. Jadi ada dua hal di sini. Bukan juga kita lakukan yang lain untuk melarikan diri dari tugas yang harusnya kita lakukan. Tapi bukan juga kita tidak mau menolong orang lain karena kita pikir yang sedang kita kerjakan jauh lebih penting. Betapa seringnya anak-anak muda, orang tua lakukan hal yang sama juga. Di saat ada orang yang meminta bantuan kita berpikir, itu kan gak terlalu penting. Yang saya lakukan ini jauh lebih penting. Yang saya lakukan ini tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya gak mau bantu kamu. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga bahkan anak-anak di zaman sekarang seringkali lakukan hal yang sama. Walaupun yang sedang mereka lakukan tidak terlalu penting, tapi di saat ada orang tua yang meminta bantuan kepada mereka, mereka tidak mau. Sahabatku orang muda, renungkan hal ini. Sejak kita masih kecil, orang tua kita tidak pernah katakan kepada kita yang masih bayi atau masih balita, gak pernah orang tua kita katakan, saya terlalu sibuk untuk kasih kamu makan. Saya terlalu sibuk untuk mandiin kamu. Orang tua kita gak pernah katakan, saya terlalu sibuk untuk menceboki kamu karena kamu buang air besar di celana. Orang tua kita tidak pernah katakan itu. Sesibuk apapun pekerjaan mereka, segenting apapun yang mereka lakukan, mereka akan hentikan terlebih dahulu. Ibu kita sedang masak, dia bisa matiin dulu kompornya, berhenti dulu masaknya. Walaupun dia sudah sangat lapar, tapi dia akan pergi untuk menolong kita. Sahabatku, tapi mengapa di saat kita sudah mulai beranjak dewasa,
kita berani katakan kepada mereka, tunggu dulu, yang saya lakukan jauh lebih penting. Sementara dulu di saat kita masih kecil, kita masih bayi, mereka menolong kita tanpa pamrih. Bahkan sampai hari ini jarang sekali ada orang tua yang memberitahukan kepada anak, saya dulu gini loh, saya dulu gini loh, sama kamu saya dulu begini loh. Orang tua kita menolong kita tanpa pamrih. Dia nggak inget-inget apa yang sudah pernah dia lakukan dulu, lalu menyombongkan kepada kita apa yang pernah dia lakukan. Jarang orang tua yang lakukan itu. Mereka tidak pernah kasih tahu sama kita, lihat nih, dulu kamu waktu umur 5, kamu begini, saya bantuin kamu. Sekarang kamu gak mau bantuin saya. Orang tua kita tidak pernah lakukan itu. Dia bantu kita tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Dan itu yang dia inginkan agar kita lakukan juga di saat dia meminta tolong kepada kita. Bukankah seharusnya tanpa orang tua kita minta tolong, di saat kita lihat ada sesuatu yang bisa kita bantu, harusnya kita bantu. Orang tua kita mungkin katakan, enggak usah bantu. Ayah bisa atau ibu bisa. Sahabatku, jangan tinggalin mereka, bantu mereka. Seringkali orang tua tidak mau memberatkan kita, tapi seringkali mereka lupa bahwa pekerjaan itu adalah sebuah berkat yang harusnya dibagi-bagi kepada seluruh anggota keluarga. Mari kita lanjutkan kembali. Seringkali peluang terbesar untuk melayani kebutuhan masyarakat datang melalui gangguan-gangguan. Sebagian besar dari kita mencoba menghindari gangguan dan menjadi marah ketika rencana kita tergelincir. Sebagaimana kita melihat pelayanan Yesus, kita memperhatikan bahwa beberapa kebutuhan yang dia perhatikan datang sebagai gangguan-gangguan, yang mana dengan penuh kasih dia tanggapi. Jika kita memikirkan hal itu, banyak kesempatan yang kita peroleh untuk pelayanan datang dalam bentuk gangguan. Kita telah melihat kisah orang Samaria yang baik hati. Siapa yang tahu kemana dia akan pergi dan apa yang dia akan lakukan ketika dia tiba di sana. Tetapi dia tetap berhenti untuk melayani. Anda ingat kisah dari orang Samaria yang baik hati? Di saat dia baru lihat dari jauh ada orang yang sedang terkapar. Perjalanannya bukan untuk membantu orang-orang. Dia mau pergi ke sebuah tempat yang lain. Tapi dia rela berhenti di samping orang itu untuk membalut orang yang terluka itu. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Mungkin saja, bisa saja masih ada perompak yang menunggu di atas gunung sana. Oh, ada yang bantuin, yuk kita rampok lagi dia. Gak ada yang pernah tahu. Jangan-jangan itu jebakan, gak ada yang tahu. Tapi dia tetap berhenti ke sana menolong orang tersebut. Sahabatku, setiap problem, masalah, atau bahkan gangguan seperti yang kita baca dalam pelajaran kita merupakan sebuah kesempatan agar kuasa Tuhan, kasih Tuhan dapat dinyatakan. Kalau kita ubah pola pikir kita terhadap gangguan dan kita melihat gangguan sebagai salah satu bagian yang positif, betapa berbedanya kehidupan kekristenan kita. Betapa berbedanya kita sebagai umat Tuhan. Karena kita melihat masalah dan gangguan bukan sebagai sesuatu yang perlu kita takuti, tapi sebagai sebuah kesempatan di mana kasih Tuhan dapat dinyatakan. Berbicara tentang gangguan, kapan terakhir kali seseorang mengganggu Anda dengan kebutuhan dan permohonannya untuk bantuan? Renungkan kembali di dalam pikiran kita, kapan terakhir kali ada seseorang yang meminta bantuan kepada Anda? Bagi kita yang mungkin hidup di perkotaan, seringkali kita jarang rasakan itu. Jarang ada orang yang mau meminta bantuan. Tapi pikirkan kapan terakhir kali dan bagaimana tanggapan kita. Dan pikirkan kalau kita bisa mengulang kembali waktu, kira-kira bagaimana respon kita kepada mereka. Renungkan hal ini. Karena Tuhan inginkan agar kita dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita menuju surga, kita senantiasa berhenti di tempat-tempat di mana ada orang yang membutuhkan dan membantu mereka. Walaupun seolah-olah itu menghalangi fokus kita dalam setiap hal yang kita kerjakan, tapi bantu mereka yang membutuhkan. Hari ini kita membaca dan belajar mengenai gangguan, bagaimana mengatasinya,
bagaimana seharusnya pola pikir kita. Dan biarlah Anda dapat membagikan pelajaran yang Anda dapat kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati. Thank you.